Oke, jadi sekarang di universitas apa? Sekarang di Kansas State University, itu di kota Manhattan, di Kansas State. Biasa ada yang bilang, wow, Manhattan. Mereka pikir Manhattan yang di New York, ternyata bukan. Bukan. Ini itu adalah Manhattan yang di Kansas State. Jadi ada 2 kota Manhattan di United States ini. Saya ngambilnya jurusan peternakan, Animal Science and Industry Department tepatnya. Kemudian sekarang saya di Animal Science and Industry Department. Fokus saya ingin mempelajari tentang nutrisi ruminansia. Jadi kalau kita berbicara tentang nutrisi ruminansia itu, ya berbicara tentang gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ternak seperti sapi, kambing, domba, kerbau, apa itu ya, rusa, ya seperti itulah hewan-hewan ruminansia. Itu yang namanya hewan ruminansia. Kan ada juga tuh yang kayak makan rumput juga seperti kuda, tapi bukan ruminansia dia. Jadi beda antara apa yang saya pelajari dengan makanan mereka gitu. Oh, kalau kuda dia makan rumput juga, tapi bukan ruminansia. Apa sih Ya, perbedaannya? Uh-uh. Oke, jadi kalau yang namanya hewan ruminansia itu perbedaannya karena dia di dalam perutnya itu untuk hewan ruminansia itu ada mikroba, mikroorganisme itu di dalamnya ada bakteri, ada protozoa, ada fungi yang fungsinya untuk membantu pencernaan justru bukan untuk yang merugikan kepada ternaknya. Itu dia sangat membantu untuk pencernaan makanan oleh ternaknya. Kalau tidak ada mikroba atau mikroorganisme di dalam perut, di dalam lambung ternaknya itu, ternaknya mati, nggak bisa hidup. Oh, gitu. Iya. Karena pencernaan utama untuk menghasilkan energi itu adalah pencernaan dari yang dilakukan oleh mikroorganisme yang ada di dalam perut hewan ruminansia. Gitu. Wow. Nah, bedanya sama kuda, kalau kuda itu dia termasuk hewan monogastrik. Jadi dia di dalam pencernaannya itu ada mikroorganisme, cuma mikroorganisme yang paling banyak itu adalah di bagian belakang saluran pencernaannya. Sementara kalau hewan ruminansia tadi, mikroorganisme yang paling banyak itu di bagian depan saluran pencernaannya. Gitu loh. Jadi kalau kuda tanpa mikroorganisme yang banyak pun di dalam saluran pencernaannya bisa tetap hidup, tapi kalau hewan ruminansia itu nggak bisa hidup mereka kalau nggak ada mikroorganisme. Wow, jadi yang Bapak teliti memang itu, bakterinya itu ya? Iya, bagaimana caranya supaya pertumbuhan bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan dari ternak itu bisa maksimal. Kalau pertumbuhan bakterinya maksimal, otomatis akan memaksimalkan pertumbuhan ternaknya itu. Gitu. Artinya nanti dilihatnya bakterinya ketika keluar atau gimana ya? Sebenarnya ini agak rumit juga, karena kalau kita memberi makan kepada hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, dan teman-temannya tadi itu sebenarnya kita memberi makan kepada bakteri-bakteri yang ada di dalam saluran pencernaannya itu. Nah, untuk penelitiannya yang pertama kita harus bisa ada metodenya gitu, bagaimana caranya kita mengambil cairan yang ada di dalam perut hewan ruminansia itu, kemudian kita bawa ke laboratorium. Nah, disitulah kita teliti cairan yang berisi mikroorganisme tadi itu di laboratorium untuk kita teliti gitu. Jadi disuntik gitu ya, disuntik keluarin gitu. Kita buat semacam saluran gitu. Kita buat semacam saluran, ya. Kita buat semacam saluran tempat kita bisa mengambil cairan di dalam perutnya itu. Jadi untuk membuat saluran itu tidak sembarang, Bu Yen, itu sangat-sangat panjang prosesnya karena ini menyangkut animal welfare. Ya, ngeri banget kan ngebayanginnya ya, dibolongin. Jadi itu prosesnya bukan proses asal ada dokter hewan yang bisa operasi kemudian kita langsung operasi, enggak. Itu sangat panjang proses administrasinya yang harus dilewati karena kita berurusan dengan animal welfare di sini. Kita nggak boleh melakukan sembarangan terhadap ternak tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Wow. Jadi awalnya kenapa milih Kansas State University?
Oke, Kansas State University saya pilih karena setelah beberapa kali search kemana akan melanjutkan kuliah, akhirnya saya dapatkan kalau Kansas State University ini adalah salah satu eh, universitas yang seperti agriculture university gitu loh, salah satu yang terbaik di Amerika. Jadi makanya saya pilih ke sini. Jadi kotanya sendiri apa yang Pak Firman? Kalau universitasnya yang terbaik gitu ya. Kalau Ya. kotanya sendiri apa yang buat Pak Firman suka di Kansas? Nah, kalau kotanya di sini, saya mau bilang sangat nyaman, sangat menyenangkan. Orang-orangnya sangat ramah. Saya pertama ke sini juga seperti tidak percaya dengan keramahan orang-orang di sini. Kemudian sangat sangat nyaman bagi seorang pelajar karena kotanya tidak terlalu ramai, tetapi bisa menyediakan segala kebutuhan untuk seorang mahasiswa untuk belajar gitu. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kota juga sangat bagus buat mahasiswa ya, buat mahasiswa. Tapi kalau sekali-sekali misalnya ingin bersenang-senang, having fun yang lebih lagi, bisa ke kota sebelah, ke Kansas City, itu yang jaraknya cuma sekitar 2 jam saja. Cuma buat apa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin kurang berguna, mending di Manhattan belajar sambil bersenang-senang. Belajar sambil bersenang-senang, gimana tuh cara belajar sambil bersenang-senang? Oke, belajar sambil bersenang-senang ya, kalau lagi suntuk di kamar mungkin bisa jalan-jalan ke feedlot, lihat sapi gitu. Lihat Atau sapi. bisa di sini ada danaunya, kemudian bisa kita lihat dari ketinggian. Bisa tour city tour juga, bisa sangat nyaman dengan melihat neighborhood yang ada di sekitar sini yang sangat bagus, penataan neighborhood-nya, kemudian rumah-rumahnya juga unik, cantik, sederhana, tapi ditata dengan sangat bagus. Jadi keliling-keliling karena udah punya mobil sendiri gitu, keliling-keliling gitu. Iya, kalau keliling punya mobil sendiri lebih asik, keliling-keliling sama teman-teman juga lebih asik. Pasti lebih asik kalau rame-rame ya. Jadi kalau cerita dong, ini mingguan schedule-nya mungkin ngapain aja? Oke. Untuk kalau semester sekarang saya ini kebetulan kelasnya ambil cuma 2, jadi lumayan ada waktulah untuk bisa baca-baca artikel atau mempersiapkan hal-hal lain, misalnya research gitu. Jadi aktivitasnya ya kelas, kemudian laboratorium, kemudian satu yang paling menyenangkan di Kansas University ini ada recreational kompleks. Di sana ada fasilitas olahraga yang sangat bagus. Jadi sekitar 2-3 kali seminggu kalau lagi tidak sibuk dengan tugas kuliah, saya bisa ke sana ke recreational kompleks bersama teman-teman international student yang lain atau dengan teman-teman dari Amerika. Kita main badminton, tenis meja, tenis lapangan, bola voli, whatever you want, basket, ada di sini. Oke. Jadi Pak Firman kan hobinya basket, suka ya? Basket cuma bisa main, cuma nggak hobi. Hobinya badminton, tenis meja, tenis lapangan, voli, squash, ya seperti itulah. Oke, banyak yang bisa dikerjakan ya. Iya. Kalau belanja gimana di sana? Kalau belanja, apanya? Biasanya kalau misalnya shopping. Oh oke, iya benar-benar. Groceries atau go shopping lain-lainnya gimana? Ya, itu salah satu weekly activity juga. Jadi hampir setiap minggu ke Walmart gitu untuk belanja barang-barang yang diperlukan, terutama grocery kayak bahan-bahan makanan atau barang-barang kebutuhan yang lainnya. Nah, yang salah satu penghambatnya itu sebagai Muslim ya tentu saja makanan halal ya. Nah, kalau di Walmart sini biasanya makanan halalnya kan untuk seperti ayam sama daging itu sangat jarang atau mungkin tidak pernah dijual. Tapi saya pernah dengar katanya pernah ada makanan daging yang halal di sana, cuma selama saya ke sana itu belum pernah saya temukan. Jadi harus ke toko Asia gitu, kayak Asian Market gitu untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang halal, misalnya seperti daging. Kalau yang lain-lain seperti telur, kemudian ikan,
susu itu bisa didapatkan di Walmart, harganya juga lebih murah. Cuma untuk yang daging aja yang selalu harus ke Asian Market untuk beli yang halal. Tapi Asian Marketnya jauh gitu ya. Misalnya Asian kalau public Marketnya transport, lumayan public transportnya nggak ada yang ke sana. Ya, jadi kalau teman-teman ada waktunya, minta tolong diantar teman, sekalian juga dia belanja ke sana, atau enggak naik Uber. Kalau naik Uber itu bisa sekitar $15. $15 lumayan ya. Ya, Memang gitu sih kayaknya paling minimum Uber kalau di sini $8 gitu. Kalau di iya, situ gitu juga ya. ya gitu. Artinya kalau $15 udah agak jauh gitu ya. Ya, salah satu masalah di sini sih Bu Yan itu yang public transportasinya itu nggak semua wilayah bisa dijangkau gitu. Jadi mau tidak mau kita harus punya mobil sendiri atau paling nggak bersahabat dengan orang yang punya kendaraan gitu. Saya bilang mobil karena di sini orang jarang yang pakai motor. Saya kira umum di US ya motor itu sangat jarang di mana-mana Iya, orang karena kalau antara lagi dingin pakai motor. iya pakai mobil karena kan bisa sekalian semua musim bisa dipakai ya kalau motor kan nggak bisa dipakai. Iya. Iya, apalagi ya. Jadi kalau masak mungkin makanan apa yang paling sering dimasak? Ya, jadi kalau masak ya tiap hari Indonesia ya, Indonesia banget. Jadi nggak bisa merasa kenyang kalau belum makan nasi. Walaupun dari pagi sampai malamnya itu makan roti, nggak bisa tidur kalau belum makan nasi. Jadi Belum makan nasi, tetap harus makan nasi. Terus lauknya? jadi harus makan nasi. Jadi yang sering banget saya buat itu kayak nasi goreng. Itu kan yang simple, terus menurut saya enak. Dan menurutku nasi goreng itu juga enak loh Bu ya. Nanti kapan-kapan bisa dicoba ya. Oh ya harus dicoba. Terus satu hal lagi, kalau saya ke Asian Market itu saya pasti beli Indomie sebanyak-banyaknya. Indomie. Sekarang lagi mahal. Indomie udah mahal. Situ mahal nggak? Sangat mahal Indominya di sini. Jadi, ya apalagi ya. Terus kalau di sini untuk hiburan malam ya, untuk hiburan malam, teman-teman di sini suka ajakin saya itu ada namanya tempatnya Eggyville itu di sana memang tempat kalau mau kehidupan malam di sana. Tapi karena Manhattan ini kotanya agak kecil, jadi biasanya mungkin paling lama itu sekitar jam 1 atau jam 2 saja terbukanya. Cuma saya belum pernah ke sana. Nggak tertarik? Nggak tertarik. Saya belum pernah ke sana, cuma dengar berita-berita. Oke. Belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana, mungkin nggak ini juga ya. Kalau di sini gitu juga, kalau daerah downtown itu kami lihat memang bar-barnya kan banyak gitu kan di downtown gitu. Tapi kita juga bukan penggemar tempat-tempat seperti itu ya. Tapi ya cukup fun lah kalau misalnya. Untuk sholat Jumat, sholat Jumat di sini ada di kota Manhattan sini ada satu masjidnya. Itu dipakai selama 24 jam. Jadi kalau mau sholat fardu di masjid bisa 24 jam. Kemudian jadi ya untuk kegiatan sholat Jumatnya itu ya ke sana ke masjid itu. Cuma agak jauh dari dari apartemen atau dari kampus, jadi numpang mobil teman atau gimana. Kalau kami di sini masjidnya dekat memang kebetulan dan masjidnya agak besar. Jadi si Nafil itu anak saya yang tua kalau misalnya jam Jumat itu tetap dapat izin dari sekolah untuk sholat Jumat. Oh, bagus ya. Tetap dapat izin karena memang di sekolah juga disediakan ruang meditasi juga kan, maksudnya untuk pas jam sholatnya misalnya kayak kita di kampus. Tapi kalau Jumat ya dia sambil ini aja juga sambil guru-gurunya udah tahu juga gitu kan. Cuma waktu itu pas ada meeting saya dengan gurunya ada bilang, I forget what he said, like every Friday he need to do a prayer gitu kan. Saya ada beberapa kelas yang dia tinggal tapi dia catch up, pokoknya gurunya happy aja gitu dengan prestasi dia so far. Tapi ya dia tiap Jumat dapat izin. Ya syukurlah kalau gitu. Iya, jadi so far nggak salah ya milih Kansas State University. Iya, so far. Iya. Semoga bisa selesai tepat waktu. Selesai tepat waktu. Kalau misalnya mau bilang ke teman-teman di Indonesia kenapa harus pilih Kansas State University, apa bilangnya ke teman-teman? Kenapa harus ke Kansas gitu? Oke.
Kansas State University itu kan ada di kota Manhattan. Kalau saya mau bilang sih suasananya kayak mirip Jogja ya, begitu. Okay. Ya mungkin karena saya pernah juga belajar di Jogja, jadi cuman kurang kegiatan keseniannya aja di sini. Ya, oke. Tapi olahraganya yang banyak ya? Iya benar. Selebihnya sih nyamannya, kemudian fasilitas pendidikannya, fasilitas umumnya ada tersedia semua apa yang kita inginkan di sini. Jadi ya kalau bisa jadikanlah Kansas State University sebagai salah satu tujuan untuk datang belajar lebih banyak lagi di sini. Karena mungkin menurut saya Kansas State University ini adalah salah satu universitas yang mahasiswa Indonesianya sangat-sangat sedikit. Bahkan untuk saat ini, yang saya tahu, sayalah satu-satunya orang Indonesia yang sekarang sedang melanjutkan sekolah graduate school di sini. Jadi, oh my God, kalau undergrad ada? Undergraduate mungkin ada, saya pernah dengar, cuma katanya dia bukan Indonesia asli gitu, udah blasteran apa, dan mungkin dia tidak lahir di Indonesia juga, cuma karena dia berdarah Indonesia gitu. Jadi ada, kalau saya tidak salah pernah ada yang sampaikan ke saya bahwa oh ada orang Indonesia di sini cuma undergraduate gitu. Iya, kadang-kadang kita ketika jauh gini butuh banget ya saudara-saudara Indonesia. Kalau kami cuma berdua di sini, saya sama Jasmine, ya rasanya dialah adik saya di sini. Beneran apa-apa berdua, dia apa-apa misalnya mau bilang Jasmine ini atau bagi masakan, dia masak bagi ke saya. Pokoknya kalau jauh itu kita jauh dari rantau ya. Ya kalau di Melbourne dulu Indonesia di mana-mana, teman di Indonesia di satu kampus itu banyak banget, jadi rame saudara baru gitu kan. Iya benar. Ya, tapi ya pasti ada plus minusnya juga. Iya benar. Iya. Oke, thank you banget Pak Firman. Iya, thank you. Sama-sama.